PMK nomor 96 tahun 2023 tersebut merujuk kepada Permendag nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Artinya di bulan Oktober respon Kementerian Keuangan baru keluar. Untuk lebih mendorong agar peraturan sebagaimana hasil rapat terbatas dengan Presiden segera keluar, saya mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan ya, di awal bulan Oktober. Yang kemudian surat itu saya posting di Facebook saya. Saya membuat video pendek bahkan. Ya. Artinya kalau rakyat membuat video pendek menyampaikan keluhan itu kan biasa. Kalau sekelas kepala badan sampai menyampaikan keluhan terbuka melalui media sosial, ini artinya apa? Ini artinya adalah ada sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kegelisahan juga BP2MI, menangkap kejengkelan dan kemarahan pekerja migran Indonesia, maka mau tidak mau kepala badan harus melakukan itu. Bahkan kalau kemarin yang rapat keputusan kemarin kapan Pak? Yang kemarin resumenya 27. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan, saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara, maaf, di pelabuhan. Ya. Saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat Kementerian Lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah Presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan yang keputusan itu akan saya juga bacakan dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priok 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya. Saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya. Dan kado itu tidak sampai di hari istimewa mereka berulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Saya marah. Saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang lain. Kita semua pasti marah. 2. Ada barang-barang makanan yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan barang-barang yang disebut makanan itu harus rusak karena tertahan di pelabuhan. Saya pasti marah. Kita semua pasti marah. Dan saya katakan, omong kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya negara bertanggung jawab untuk mengganti makanan-makanan itu. Kenapa? Karena penahanan barang-barang itu kebijakan negara. Walaupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Tapi saya ragu. Ya, saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan ada saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan.
Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan. Tentang pemberlakuan, berapa nilai, ya, pengurangan biaya kiriman barang PMI, kan itu kan. Artinya kalau ini belum selesai, ya sudah, barang tetap dikeluarkan, aturan yang sedang dibahas belum diberlakukan, kan gitu. Dan itu juga disuarakan oleh para pekerja migran. Ya udah Pak, kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar, kan gitu. Kalau handphone kami juga belum berlaku, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu, sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip negara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan, adanya kebijakan yang mempersulit, membebani, ini bukan bernegara. Ya. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan, bukan pemerintahan. Jadi atas nama pekerja migran Indonesia, tentu saya jengkel, saya juga marah terhadap situasi ini, dan saya sudah gambarkan tadi. Ya. Kita bisa merasakan dengan kebatinan kita, orang dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya. Ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa, hari ulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak. Ya, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Emas. Jumlah 102 kontainer. 7. Di sisi lain, pengiriman barang-barang PMI di dalam kontainer tersebut dilakukan lewat beberapa perusahaan jasa titipan PJT yang sebagian besar masuk kategori barang bukan baru, ya, seperti baju, sepatu, tas, makanan, mainan, alat masak, alat elektronik dan sejenisnya, sehingga terkena pelarangan pembatasan lantas dalam Permendak tersebut. Nah, kalau di antara kontainer itu ada barang-barang milik pihak lain juga, kan bisa dilakukan seleksi atas barang itu. Barang milik siapa, dikirim oleh siapa, integrasi dengan data Cisco, bukan namanya, ini PMI, ini PMI, ini PMI, ini bukan. Oke, yang bukan tahan. Yang PMI keluarkan. Itu yang kita harapkan. Kan tidak sulit sebetulnya. Karena setiap pengiriman barang dalam satu kontainer, ya, pihak penerima, ya, termasuk pihak pelabuhan, akan mendapatkan data. Ini barang dari mana, dari negara mana, siapa pengirimnya. Oke, integrasi dengan data Cisco, pengirim ini siapa, mana yang PMI, menemukan PMI, tinggal dipisah. PMI keluarkan. Jadi tidak ada yang sulit. Kadang yang mempersulit itu ya kita sendiri, ya, pihak-pihak, ya, oknum-oknum sendirilah. 8. BP2MI mendesak, sekali lagi, BP2MI mendesak kementerian lembaga terkait agar segera melakukan finalisasi revisi Permendag nomor 25 tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI baik untuk barang baru maupun barang bekas. Setelah proses harmonisasi di Kemenkumham pekan lalu, diharapkan pekan ini revisi Permendag, ya, tersebut bisa segera dikeluarkan. Mohon, ya, tadi saya katakan, jika syaratnya, Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, saya harus bersujud,
ya, di kaki Anda berdua, demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Saya Benny Ramdhani akan melakukan itu. Ya, tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu adalah untuk menyelamatkan ya, para pekerja migran Indonesia atas barang-barang mereka yang ditahan. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI, seolah-olah jika barang yang dikirim PMI mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan. Mari kita hilangkan, dan ini saatnya ya, kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak, saya Benny Ramdhani, Kepala BP2M, bisa bertanggungjawabkan. Mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang, apakah bekas atau baru, hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu, apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu bapaknya, adik kakaknya, bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya. Sekedar untuk itu. 9. Berdasarkan hasil rakornis di Kemenko Perekonomian tanggal 27 November, 3 hari lalu, ya, tentang pembahasan pending isu revisi Permendag 25 tahun 2022 untuk masa pemberlakuan revisi Permendag tersebut yang semula selama 90 hari sesuai dengan usulan BP2MI agar masa pemberlakuannya dimulai sejak ditandatangani Permendag dan hasilnya disetujui oleh para peserta rapat. Jadi bayangkan, saudara-saudara, dalam rapat tanggal 27 itu masih ada wacana jika Permendag yang baru ini ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 3 bulan kemudian. Bayangkan itu. Ini kan mindset. Maaf dengan segala hormat. Rakyat udah menjerit, rakyat udah marah. Kok masih ada wacana dan berpikir nanti 3 bulan kemudian pemberlakuannya? Untuk apa? Agar kita sosialisasi dulu. Sosialisasi opo? Hanya untuk SPJ, orang berangkat ke sana ke sini menggunakan dana perjalanan. Maaf dengan segala hormat. Ya. Kita ini dunia udah canggih, sosialisasi lewat berbagai platform media sosial bisa secara masif dilakukan. Konferensi pers bersama, disiarkan televisi, bisa. Itu sosialisasi. Sehingga BP2MI kemarin menolak ya, pemberlakuan 90 hari atau 3 bulan setelah ditandatangani. BP2MI mendesak sejak ditandatangani ya, peraturan Menteri Perdagangan, maka sejak itu dinyatakan berlaku. Dan apa yang diusulkan oleh BP2MI akhirnya disetujui. Ya. Makanya saya selalu ajarkan staf-staf saya, kalau dalam forum-forum begitu berani, dignity lembaga tunjukkan. Teman-teman saya, jangan jadi pengekor, jangan cuma follower, jangan jadi pendengar. Ya, kita punya keyakinan atas cita-cita perjuangan. Ya udah, perjuangkan itu dalam forum apapun. Harus menjadi pemberani. 10. Pada waktu yang sama saat ini pemerintah juga sedang melakukan finalisasi rancangan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang tadi menjadi usulan kita juga, yang mengatur tentang pembebasan biaya masuk barang kiriman PMI yang diharapkan pekan depan sudah mulai berproses harmonisasi. Pekan depan baru berproses harmonisasi. Harmonisasi itu kan kumpul lagi. Ya, yang ngelitnya Kemenkumham ya. Yang ngelitnya. Bayangkan, Presiden itu udah perintahkan tanggal 3 Agustus 2 minggu. Saya mau bicara apa? Ya, kecuali kejengkelan, kecuali kemarahan yang saya sampaikan tadi. Jadi wajar kalau PMI marah, wajar kalau PMI ya jengkel, ya. Wajar kalau PMI akhirnya mencaci maki pemerintahnya sendiri. Ya. Walaupun tadi ada yang keliru, ada Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Benny Ramdhani terkait barang kiriman dari PMI luar negeri. Kenapa sudah berbulan-bulan belum juga sampai ke rumah? Ini nyata karena terjadi dengan kakak aku. Dia paket dari bulan 10 hingga sekarang bulan 2
barangnya belum juga sampai ke rumah. Itu kenapa saya juga saat ini takut untuk paket, karena berbulan-bulan juga, hampir 5 bulan barangnya juga belum sampai di rumah. Banyak juga dari teman-teman yang kena bea cukai. Kalau kita tidak membayar bea cukai, barangnya tidak bisa keluar. Padahal cuma celana dalam yang di sini harganya $20, setara dengan 20.000, tapi kena bea cukai 200.000. Itu tidak masuk akal sama sekali kan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman, apa paketannya sudah sampai di rumah? Komen di bawah ini ya. Pada yang terhormat Bapak Menteri Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, mohon barang-barang paketan dari para PMI jangan dipersulit. Kami sudah membayar pajak kan? Terima kasih buat Bapak Benny Ramdhani yang sudah memperjuangkan hak kami para PMI.